Omai food vlogger, terus si Kode Blue juga iya food vlogger, Juju juga ya. Alangkah baiknya dibalas dengan sesuatu yang menyangkut dari masalah tersebut. Kenapa melebar kemana-mana Omai? Dan satu lagi nih, aku nggak ngebenarin banget ya sikap Omai di saat melihat foto si Kode Biru. Hola netizen yang terhormat. Setelah ramai konten Kode Blue yang mereview dengan sadis warung makannya Kopsa yang sudah banyak dikomentari oleh netizen yang berbakti, kini food vlogger Farida Nurhan yang biasa dipanggil Omai atau yang biasa dibilang oleh sebagian netizen yang budiman, sesepuh food vlogger yang mempunyai standar dalam mereview makanan muncul untuk mengomentari Kode Blue. Omai muncul setelah ada salah satu netizen yang tercinta berkomentar untuk menanggapi konten dari Kode Blue yang dimana sudah banyak diketahui kalau Omai sudah lama dalam dunia food vlogger. Omai pun dengan segera mengunggah video yang berisi komentar untuk Kode Blue. Nah, mari kita simak seperti apa komentar dari sang food vlogger yang punya standar dalam mereview makanan ini. Hai guys, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? I know. Omai makan apel dulu nih, biar nggak boring saya. Percaya ya. Ini yang minta kalian loh ya. Ini salah satu buktinya kalian yang minta ya. Banyak sekali yang minta Omai nge-stitch Kode Blue. Setelah kejadian viral ini akhirnya Omai tahu Kode Blue. Keren. Suaranya serak-serak basah. Ini ada liburan ya buat bikinannya kalian yang tidak kemana-mana. But I will tell you guys, ini adalah videonya Omai yang terakhir bahas yang sedang viral. Nanti aku akan istirahat di hari Minggu, hari Senin sudah harus bekerja kembali dan menaikkan video-video yang sudah seharusnya Omai naikkan. Oke, let's start from now. Aku akan baca out loud ya. Bu sepuh, coba stitch Kode Blue. Itu Bu, Tinky Winky Tipsy Lala sepuh. Jadi gini, aku itu tahu ya, Omai itu bekas TKW, bekas babu, bekas keset di luar negeri. Tapi mbok yo krek, kalian tuh kalau nyuruh Omai nge-stitch video atau apa, mikir aku gitu loh. Ini orangnya yang mana? Kalian pernah ketemu nggak? Wajahnya Kode Blue kayak yang mana? Cara makannya kayak yang gimana? Badannya kayak yang gimana? Ayo. Karena Omai kan punya standar. Kalau aku nge-stitch apa, ya paling nggak tahu orangnya gitu loh. Tapi kalau kalian nggak masalah dengan tidak ngeliat orangnya, ya nggak apa-apa ya. Setiap orang beda-beda ya. Kalian jangan maksa Omai untuk menjadi kalian, oke? Aduh ya Allah. Nge-stitch itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata. Kenapa? Tonton juga, which is yang Omai lakukan itu bertahun-tahun ke belakang ini. Karena kalau menonton mereka, beliau-beliau ini, maaf ya, walaupun mulutnya sadis, keras, tapi ada knowledge yang bisa kita terima, which is ada solusi. Ini harus gini, harus gitu. Ada jalan keluar. Bagus kayak gitu. Kalau cuma maaf ya ini ya, sekali lagi maaf ya, non sewu, datang ke warung-warung, ke restoran, bawa HP, bikin makanannya ini nggak dimakan, nggak diapa, nyampe rumah terus diedit, habis itu bikin VO yang tajam, sangat menunjukkan sangat mengerti Effendi, kadang-kadang jahat, keras. Untuk apa? What is the point? Ayo, karena aku tahu poinnya adalah in the end of the day kita bekerja kan. In the end of the day kita mengharapkan datangnya endorsement kan, datang ke kita atau diundang-undang restoran kayak gitulah ya kan. Sama YouTube-nya juga aku ngeliat, nonton juga. Dan YouTube dapat apa? Dapat AdSense kayak gitu-gitulah. Jadi kalau reviewnya kayak gini ya aku nggak mau kalian suruh kayak gitu-gitu. Mending Chef Juna. Aku mau, itu idolaku. Chef Juna itu cerdas, pinter, smart, walaupun tajam, tapi kayak enak gitu loh dilihat orangnya ya kan. Tinggi, semampai, berkarisma, badannya banyak lukisan-lukisannya, enak. Beliau itu walaupun sibuk kayak apa, pada saat makan menunjukkan memakan makanannya, kalau lagi nggak bisa pegang HP, nyuruh orang lain gitu. Jadi kita tahu loh, itu Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata gitu. Kalau cuman nge-review gini, kacangan. Coba yang modelannya kayak gitu-gitu sekarang datang ke warung-warung, ke resto-resto,
bener-bener nunjukin gini. Aku mau review nih, gini. Ordernya udah ditunjukin cara makannya. Yo, ayo. Jangan membawa-bawa nama review jujur. Kalau itu ternyata bukan review jujur, tapi itu ternyata adalah bad review. Sahabat Omai harus bisa membedakan ya antara review jujur sama bad review. Review jujur itu juga gitu, emang jujur, memberikan solusi. Nah gini dan gitu. Banyak sekali food vlogger yang memberikan solusi itu di belakang kamera dengan alasan supaya tidak mematikan bisnis dagangan yang sudah dibangun. Memberikan review tujuannya untuk apa? Supaya customer yang datang, yang sudah menonton video kita tidak kecewa. Kurang lebih kayak gitulah. Oke? Sama apa lagi? Ada yang kurang nggak sih? Ya wes, kurang lebih kayak gitu. Kayaknya ya. Kode Blue itu kemarin Omai nonton videonya yang reviewnya Kopsah, suaranya serak-serak basah. Kayaknya orangnya nggak beda jauh sama Chef Juna deh kayaknya. Tinggi, semampai, berkarisma gitu ya. Siapa tahu ya Wande, ayo kita berdoa semoga Kode Blue bikin review dengan menunjukkan wajahnya di depan warung-warung, sekalian ngomong keras nih. Ada tainya nih, kayak gimana nih, coba. Keren loh Kode Blue kalau kayak gitu. Omai tunggu ya, siapa tahu kalau ngomong ya nggak apa-apa. Setiap orang kan memang beda-beda caranya ya. Ya wes, sahabat Omai, apa lagi? Oh, untuk UMKM yang sudah DM Omai, sudah teks adminku, don't worry, jangan khawatir. Selama Bapak Ibu pengusaha kuliner UMKM bekerja dari hati, tulus dari hati, benar-benar niat pengen maju, menafkahi keluarganya, anaknya, nyekolahin dan segala macam, jangan khawatir. Di Indonesia itu 99,9% food bloggernya itu punya hati nurani kok. Selayaknya kita itu memang diturunkan oleh Gusti Allah ke bumi sebagai hamba Tuhan yang punya hati nurani. Terus buat sahabat Omai semuanya, aku doain semoga kalian adalah hamba Tuhan yang tidak lupa dengan 1000 kebaikan karena 1 kesalahan. Kurang lebih seperti itulah. Sorry ya, Omai nggak bisa stitch karena Omai punya standar untuk nge-stitch video. Nanti lah Omai buatin yang Chef Juna, Chef Arno sama Chef Renata ya. Oke sahabat Omai, have a nice weekend and I see you all on Monday. Dadah. Manis, enak, sweet, watery. Beli di pasar murah tapi enak. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini si Omai dari awal video ngomonginnya standar, tapi ngerecokin standar orang. Di akhir video malah maksa-maksa Kode Blue buat merubah standarnya. Berarti suka-suka dia lah mau nge-review dengan atau tanpa mukanya. Lagian gak ada urusannya juga kali makanan sama muka. Mohon maaf, aku mau nanya, ini pembahasannya arahnya kemana ya? Ini masalahnya kan tentang review jujur ya. Tapi setelah Koko lihat-lihat udah masuk ke ranah pribadi gitu loh. Udah kayak nyerang personal. Padahal Koko lagi nungguin poin-poin yang bagus dari Omai, karena dia adalah food vlogger yang memiliki standar untuk nge-review makanan orang gitu loh. Tapi setelah gue nonton video ini sampai habis, gue nggak dapat poinnya. Kalian sama nggak kayak gue? Kayak agak lain gitu ya kan? Mohon maaf loh ya. Kayak nggak nyambung. Sepuh gimana sih Sepuh? Kan jadi kelihatan deh aslinya gimana. Kok jadi bawa-bawa urusan pribadi sih Sepuh, bawa-bawa fisik lagi. Padahal Sepuh ya, kalau misalnya emang Sepuh tuh kayak udah merasa senior Sepuh gitu, ya harusnya Sepuh tuh kayak ngenengahin, ngedamain, bukan kayak ya malah ngulik-ngulik personal Kode Blue. Gimana sih? Terus juga bawa Chef Juna sama Chef Renata kayak jauh banget terbangnya. Maaf salah, maksudnya nggak nyambungnya, kayak nggak apple to apple. Aduh Sepuh yang bikin video, aku yang malu, takut.
Aku sebenarnya udah fans sama Omay itu dari lama. Kalau mau makan itu pasti nonton konten YouTube Omay dulu, biar lebih mengunggah selera. Tapi aku agak sedikit kecewa sama sikap Omay yang sekarang. Cara dan sikap Omay ngadepin masalah yang sekarang. Mulai dari komen di videonya AA Juju, tambah lagi dengan konten Omay yang ini, sampai orang bawa-bawa pendidikan di komentarnya Omay. Mending ya Omay, dari awal Omay itu nggak usah ikut-ikutan sama masalah ini. Karena kerjaan antara Omay dengan Nyak Koplah itu udah selesai juga. Sekarang akhirnya Omay jadi kebawa-bawa masalah ini. Padahal yang sebenarnya itu nggak ada salah Omay sama sekali. Tapi semenjak Omay nimbrung di dalam masalah ini, banyak orang yang berpikir bahwa sifat asli Omay itu keluar. Sebenarnya masalahnya itu dari awal simple. Kalau seandainya Nyak Koplah itu tidak barbar dalam menanggapi masalah kasusnya yang viral, cukup klarifikasi dan minta maaf, itu mungkin netizen akan memaklumi. Tapi dengan reaksi yang begitu, masalahnya jadi panjang. Bahkan orang-orang yang udah pernah nge-review tempat makan ini jadinya kebawa-bawa, pada bilang reviewnya palsu. Mungkin emang iya ilmu Omay dalam food vlogger itu udah banyak, tapi yang jadi masalah sama netizen ini sebenarnya bukan tentang makanannya aja, tapi kebersihannya juga, pelayanannya juga, mungkin gitu ya. Aduh, Omay ini udah kayak beneran sepuhnya food vlogger ya jadinya. Karena menurut gue ini personal banget ya ke Cold Blue, personal gitu. Dari statement dia yang bilang, mohon maaf nih ya, datang ke restoran video, terus dia diketawain. Jadi kesannya seakan-akan kayak Omay ini sepuhnya food vlogger. Ini apaan sih ini orang nge-review kok kayak gini gitu. Jadi beneran kayak sepuh gitu loh. Padahal awalnya gue nangkapnya Omay dipanggil sepuh nih gara-gara ya jokes doang gitu loh. Gara-gara yang ngasih nasihat ke Juju itu. Tapi menurut gue ini blunder sih, apalagi yang sampai bawa-bawa case masalah pribadi tentang McNugget sama Code Blue itu. Keliru sih, keliru udah. Omay ini offset, menurut gue offset Omay. Dan tiap orang tuh menurut gue punya cara reviewnya masing-masing. Dan netizen sepakat kok kalau Code Blue ini reviewnya jujur gitu. Kayak kita percaya kalau apa yang dia ucapkan gitu, ya itu sesuai sama fakta di lapangan. Siapa kalau main bilang Code Blue ini nggak ngasih solusi atau apa, gue kayaknya beberapa kali nonton video dia sempet ngasih tahu kayak pelayannya kayak gimana gitu dan lain sebagainya. Sering ngasih saran-saran gitu. Cuman emang tipikal reviewnya kayak gitu dan ya orang-orang likes it gitu. Dan nggak salah sih menurut gue. Kalau mematikan rezeki orang kayaknya enggak deh. Sebenarnya yang mematikan rezeki orang itu ya diri dia sendiri. Kalau nggak mau di review negatif ya jangan ada hal negatif. Maksudnya kayak apa ya? Maksudnya dalam suatu usaha kan pasti ada negatifnya ya. Harus diminimalisir gitu aja sih. Gak usah nyalain eksternal lah. Gak usah nyalain tukang review dan lain sebagainya. Lebih baik introspeksi diri sendiri bahwasanya ya dalam usaha kita emang ada sesuatu yang salah. Kayak gitu. Berawal dari review makanan melebar kemana-mana. Menurut aku ya, perbuatan Omay itu terlalu masuk ke dalam ranah pribadinya orang lain dan itu nggak baik sama sekali. Setiap orang tuh pasti punya masalah pribadi sama keluarga, sama orang tua dan lain-lain. Dan kita nggak punya hak sama sekali untuk masuk ke dalam ranah pribadinya orang lain. Karena ranah pribadi kita pun juga kita nggak akan pernah mau diikut campuri orang lain gitu loh. Omay food vlogger, terus si Kode Blue juga iya food vlogger, Juju juga. Ya, alangkah baiknya dibalas dengan sesuatu yang menyangkut dari masalah tersebut. Kenapa melebar kemana-mana Omay? Dan satu lagi nih aku nggak ngebenarin banget ya sikap Omay di saat melihat foto si Kode Biru itu. Kenapa harus tertawa seperti ya merendahkan banget ya, sampai bilang oh pantesan setiap videonya nggak pernah ada mukanya, setiap videonya nggak ada muncul orangnya. Ternyata hal yang paling tidak dibenarkan adalah menghina fisik orang lain. Walaupun di situ Omay juga menegaskan kalau aku nggak menghina, tapi dengan cara seperti itu netizen juga pinter ya. Kalau Omay itu menghina fisik si yang bersangkutan. Aku adalah salah satu orang yang benar-benar ngikutin Omay dari dulu banget ya. Dan aku salah satu saksi yang benar-benar tahu kalau Omay itu tuh mulai dari nol ya sampai sekarang ini sukses kayak gini, luar biasa. Masa iya sih perjuangan Omay yang begitu panjang luar biasa ya harus bukan berakhir ya, maksudnya harus seperti ini sekarang gitu loh. Banyak bulian, caci maki dan lain-lain di kolom komentar. Aku sebenarnya miris banget ngebacanya.